Jamuan terakhir. Dikisahkan bahwa satu kali Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya untuk mengadakan satu perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, Yesus memberikan sedikit gambaran mengenai kejadian berkenaan perlakuan mereka menjelang penyaliban. Beberapa nubuatan penting itu adalah ada salah seorang di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus. Yesus akan pergi sesuai apa yang telah dituliskan tentang beliau. Baru setelah itu, beliau bersama murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Kerdon menuju Taman Zaitun atau Taman Getsemani. Dalam perjalanannya, Yesus juga bernubuat. Iman murid-muridnya akan mengalami kegoncangan, dan Yesus akan bangkit setelah penyaliban dan akan mendahului murid-muridnya pergi ke Galilea. Kemudian, Petrus akan menyangkal sebagai pengikut Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Taman Getsemani. Di taman ini, semalaman Yesus berdoa dalam sujud sedih dan derita. Dalam doanya, beliau alaihissalam menyuruh murid-muridnya untuk duduk terjaga selama beliau alaihissalam berdoa. Dalam doanya, beliau bersabda, Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini tak mungkin lalu, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Namun setelah beliau berdoa, beliau mendapati murid-muridnya itu tertidur, maka mereka dibangunkan dan menyuruh mereka berdoa. Setelah itu, beliau kembali berdoa. Hal itu berulang sebanyak 3 kali. Arti dari cawan atau piala dalam kamus Alkitab kadang-kadang dipandang sebagai lambang nasib atau penderitaan manusia. Minum cawan berarti menerima kesengsaraan. Juga dapat dipakai dalam arti tempat yang berisi dengan murka Allah. Jadi, walaupun Yesus tidak ingin menjalani ujian yang sangat berat sebagai seorang nabi, namun hal ini memang telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mau tidak mau beliau pasti akan melalui peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Dan buah dari ketegaran itu, beliau alaihissalam dikategorikan sebagai Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang mempunyai ketegaran yang luar biasa dalam menjalani ujian. Yesus ditangkap. Setelah itu datanglah serombongan pasukan suruhan imam-imam Yahudi bersama Yudas, salah satu murid Yesus. Yudas memberikan isyarat pada para pasukan bahwa orang yang akan ia cium adalah Yesus. Yudas memberikan isyarat kepada para pasukan bahwa orang yang akan ia cium adalah Yesus, yang dialah. Setelah Yesus dicium, maka ditangkaplah beliau. Ketika itu terjadi satu insiden kecil yang mengakibatkan putusnya telinga kanan Malchus, salah seorang murid Yesus. Namun Yesus melarang perseteruan itu dan akhirnya beliau pun menyerahkan diri, sedangkan murid-muridnya melarikan diri. Setelah Yesus ditangkap, beliau alaihissalam bersabda, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi sebelumnya, beliau alaihissalam sudah mengetahui bahwasanya kejadian ini telah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Dihadapkan kepada Imam Anas dan Kaifas. Sudah menangkap Nabi Isa alaihissalam, mereka membawa menghadap Imam Hanas, mertua dari Imam Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Setelah beliau ditanyai, maka Yesus diserahkan kepada Imam Kayafas dengan keadaan terbelenggu. Saat itulah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Sedangkan salah satu muridnya bernama Petrus menyelinap untuk memantau peristiwa penghakiman itu. Sidang lengkap Sanhedrin. Dalam penghakiman itu, para imam mencari-cari alasan agar Yesus bisa dihukum. Yesus dipaksa berbicara di depan mereka, tetapi beliau tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu Yesus menjawab, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Oleh karena itu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Karena dalam Taurat disebutkan bahwa seorang yang menghujat Tuhan, dia layak dihukum mati.
Setelah mendengar pernyataan dari Yesus, maka mereka sepakat bahwa Yesus patut dihukum mati. Setelah itu, Yesus pun dianiaya dengan cara diludahi dan ditinju. Dalam peristiwa itu, salah seorang Yahudi mengetahui bahwasanya Petrus adalah salah seorang pengikut Yesus. Mendengar hal itu, Petrus ketakutan sampai-sampai menyangkal bahwa ia tidak mengenal Yesus dan bukan pengikut beliau. Hal itu terulang 3 kali. Maka setelah ayam berkokok sebanyak 3 kali barulah Petrus menyadari bahwa nubuatan tentang dirinya menjadi sempurna. Siang hari itu, para imam dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dalam keadaan terbelenggu, mereka menyerahkan beliau alaihissalam pada Pilatus. Istana Pilatus. Ketika dihadapkan kepada Pilatus, wali negeri itu, orang-orang Yahudi banyak mengajukan tuduhan kepada Yesus. Sebagai orang yang bijak, Pilatus menanyakan akar permasalahannya kepada Yesus, sang terdakwa. Secara umum, mereka menuntut Yesus agar beliau alaihissalam mengatakan bahwa dirinya Raja Yahudi dan menghujat Tuhan. Tapi setelah diselidiki, ternyata tidak didapati satu kesalahan pun dalam diri Yesus. Oleh karena itu, Yesus diserahkan kepada Herodes. Bersama dengan kejadian itu, ketika Pilatus ada di kursi pengadilan, istrinya memberikan pesan, "Jangan engkau mencampuri perkaraan orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Dihadapkan kepada Raja Herodes. Herodes adalah raja provinsi Yudea, termasuk Galilea, di mana Yesus berasal. Oleh karena itu, Pilatus menyerahkan Yesus kepadanya. Ketika Herodes mengajukan banyak pertanyaan, Yesus tidak menjawabnya. Bahkan para imam kepala dan ahli Taurat menuduhkan tuduhan berat kepada Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya mengolok-olok Yesus. Dikembalikan ke istana Pilatus. Karena Herodes juga tidak mendapatkan satu kesalahan pun dalam diri Yesus, maka beliau alaihissalam diserahkan kepada Pilatus kembali. Saat itu bertepatan pada hari raya. Salah satu perayaannya, mereka terbiasa melepaskan seorang narapidana atas pilihan orang banyak. Di hadapan orang-orang, ditanyakan, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Setelah berulang kali ditanyakan, mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Hal itu disebabkan kedengkian dan kebencian orang-orang Yahudi kepada Yesus. Setelah itu Pilatus bertanya kembali, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun orang-orang Yahudi tetap bersikeras berkata, "Ia harus disalibkan." Pilatus merasa segala usahanya sia-sia, bahkan hanya menambah kekacauan saja. Akhirnya Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda bahwa ia telah melepaskan tanggung jawab terhadap Yesus dan menyerahkannya kepada kaum Yahudi karena memang mereka yang menginginkannya. Setelah itu beliau alaihissalam didera dengan deraan yang sangat menyakitkan. Gambaran hukuman itu adalah sebagai berikut. Tidak dapat diragukan bahwa manusia kain kafan itu telah disiksa dengan penderaan. Sesah atau cambuk itu terdiri atas 3 helai tali, dan setiap tali diberi sepasang bulatan keras berduri pada pucuknya. Manusia kain kafan tidak disesah menurut peraturan Yahudi, yang hanya membatasi cambukan hanya sampai 39 kali, melainkan menurut peraturan orang Romawi yang tidak membatasi jumlah cambukan. 2 sik arah cambuk yang konvergen itu menunjukkan bahwa cambuk itu menimpa dari sebelah kanan dan sebelah kiri pesakitan. Itu berarti penderaannya 2 orang. Kemungkinan besar, serdadu yang mendera dari sebelah kanan menyesah dengan tangan kiri, dan serdadu yang menyesah dari sebelah kiri menyesah dengan tangan kanan. Baru setelah itu, dibawalah Yesus ke gedung pengadilan. Di sana beliau alaihissalam dilepas pakaiannya dan diganti dengan jubah ungu. Beliau juga diberi sebuah buluh atau tongkat, serta dipakaikan anyaman mahkota duri. Lalu mereka berlutut mengatakan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ini merupakan olok-olokan mereka terhadap Yesus. Itu dilakukan sambil merebut tongkat itu dari Yesus dan memukulkannya ke arah kepala beliau alaihissalam yang ketika itu bermahkota duri.